lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Kemarin kalian sudah diberi materi tentang administrasi, ya. Tentang administrasi, kira-kira materi kemarin sudah jelas atau kurang jelas? Kalau belum jelas bisa ditanyakan tentang yang kurang jelas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari secara daring ini bisa bermanfaat buat kalian. Berdoa mulai. Selesai. Untuk absensi nanti bisa di-share di grup Telegram, jadi pastikan kalian nanti jam 7.30 sudah online di Telegram. Untuk tugas-tugas yang belum mengumpulkan, otomatis nilai yang kemarin tidak mengumpulkan, ya nilainya kosong. Jadi meskipun di rapot bulanan kosong, tugas-tugasnya tetap dikumpulkan, nanti biar di nilai PTS-nya ada nilainya, ya. Jadi yang kosong-kosong yang belum mengerjakan tugas silakan dikerjakan tugasnya biar mendapatkan nilai. Untuk pengiriman tugas ada di kolom deskripsi di video, dan kalau tidak bisa nanti bisa dikirimkan ke Telegram saja, jangan di WhatsApp, ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem produksi usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Jadi kalau kemarin sudah administrasinya dan contoh sedikit tentang pemasaran. Aneka kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Jadi hari ini kita akan bahas macam-macam jenis-jenis limbah yang menghasilkan sebuah produk yang mempunyai nilai jual, ya. Jadi contoh yang pertama dari limbah bunga kering. Bunga kering ini nanti bisa dijadikan produk berupa bunga hias, hiasan buku atau hiasan dinding. Jadi selama ini bunga yang ada di taman atau apa saja itu bisa dijadikan sebuah kerajinan. Otomatis kalau kalian kreatif, kalau kalian mencari tahu tentang kerajinan dari limbah bunga kering ini, maka kerajinan ini bisa tercapai, ya. Oke, selanjutnya kerajinan dari limbah tempurung kelapa atau batok kelapa. Jadi kerajinan tempurung kelapa ini untuk bahan bakunya mudah dijumpai, hampir di setiap daerah ini banyak sekali limbah tempurung kelapa. Jadi dari limbah tempurung kelapa ini bisa dijadikan berbagai macam-macam tergantung kreativitas pengrajinnya, kreativitas alatnya juga, ya. Kalau kalian ada alatnya, terus kalian punya imajinasi yang bagus, yang kreatif dan inovatif, awalnya dari tempurung kelapa yang tidak bernilai dijadikan sebuah kerajinan atau yang hanya sebagai limbah, jadikan kerajinan memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti ini contohnya, ya. Lampu, ya, lampu tidur dari tempurung kelapa atau yang lain nanti bisa dijadikan kerajinan, ya. Oke, next. Aneka kerajinan dari limbah berbentuk ruang yang ketiga yaitu dari kayu. Dari kayu ini kira-kira nanti bisa jadi limbah apa saja, ya, banyak sekali ranting-ranting atau kayu-kayu pohon ini paling ya untuk biasanya ketika dibuat kayu bakar, atau kalau enggak gitu ya dibiarkan sampai kayunya rusak. Tapi di tangan orang yang kreatif, kayu tersebut bisa dijadikan sebuah
kerajinan. Contohnya di sini menjadi apa istilahnya, rumahnya flash disk ya. Jadi biasanya flash disk itu dari plastik, rumahnya sekarang bisa juga dari kayu seperti ini ya. Nah, ini orangnya yang buat ini pasti sangat kreatif ya. Selanjutnya, kerajinan dari limbah akar bambu ya. Jadi akar-akar bambu itu yang istilahnya tidak terpakai, biasanya habis orang motong bambu terus ada akar-akarnya tidak dicabut, nah itu bisa jadikan kerajinan berbagai macam seperti ini. Seperti di gambar slide ini, yaitu contoh jadikan kerajinan berbentuk bebek ya. Mungkin ada yang lain yang bisa kalian cari, tidak hanya bentuknya binatang, mungkin bentuknya seperti manusia atau bentuk yang lain yang bisa dijadikan, yang istilahnya cocok untuk akar bambu ini. Selanjutnya, kerajinan dari limbah tulang ikan. Kalau yang tulang ikan ini kebanyakan ini pengrajin dari khas Bali ya, karena di daerah sana itu banyak sekali contoh-contoh kerajinan seperti ini ya. Jadi dari tulang ikan yang besar, bukan tulang ikan yang kecil ya, diproses sedemikian rupa sehingga menjadi miniatur mugi biasanya ini. Oke, kerajinan selanjutnya, kerajinan dari limbah kulit kerang. Kulit kerang ini biasanya tidak terpakai, dibuang begitu saja di tangan orang yang kreatif, maka menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Itu contohnya kap lampu dari kulit kerang, terus kalung dari kulit kerang, tempat tisu, dan lain sebagainya. Kerajinan dari limbah botol plastik, contohnya di situ berupa kerajinan berbentuk bunga dari botol plastik. Botol plastik yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya, kita kan biasanya minum atau beli minuman, ada botol plastiknya langsung dibuang, padahal itu botol plastiknya kalau disimpan sampai banyak itu bisa dijual ya, tapi kalau dijual dengan harga yang murah. Kalau sudah dimodifikasi jadi kerajinan seperti ini, maka botol plastiknya akan harganya lebih naik ya, karena dalam bentuk kerajinan. Oke, selanjutnya, kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus ya. Gabus-gabus ini biasanya ada di alat-alat elektronik. Kalau kalian habis beli alat elektronik yang besar-besar kayak TV, kulkas dan sebagainya, mesin cuci, itu ada limbah gabus atau limbah styrofoamnya. Nah, itu bisa dijadikan kalau kalian mempunyai ide yang kreatif, bisa dijadikan berbagai macam kerajinan ya. Oke, nanti bisa cari-cari di internet kira-kira kerajinan dari limbah gabus ini apa saja, contohnya jadi apa gitu. Selanjutnya, kerajinan dari limbah karet ban. Karet ban ini atau limbah dari ban ini sering dijumpai di bengkel-bengkel ya. Itu banyak sekali limbahnya, dan ini limbah styrofoam tadi atau limbah ini juga sangat berbahaya dan sulit terurai. Maka kalau dijadikan kerajinan, misalkan untuk tempat duduk atau kursi, mungkin bisa juga untuk meja, bisa untuk seperti contoh di sini untuk ayunan ya anak kecil itu, atau nanti jadi kerajinan yang lain ya. Oke, kerajinan dari limbah kaleng. Nah, kalau kalian
sering membeli minuman yang dari kaleng ya. Tentunya untuk membuat kerajinan dari kaleng ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi butuh ketelitian, ketelatenan ya, misalkan untuk menjadi mobil, untuk menjadi gambar seperti manusia atau menjadi miniatur Vespa itu ya juga dari limbah kaleng, bisa dari limbah kaleng, dan juga butuh ketelatenan, ketelitian ya. Dan itu nanti kalau sudah seperti ini ya sudah jadi kerajinan pasti memiliki nilai jual yang tinggi. Kalau kaleng biasa mungkin dibuang atau diremet-remet ya seperti itu sudah tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya kerajinan dari limbah botol kaca. Botol kaca ini bisa dari botol-botol minuman atau yang lain, tapi mungkin botolnya yang paling gampang itu bisa dilukis atau dicat dengan berbentuk gambar atau narasi atau yang sekiranya nanti bisa menarik untuk dijual ya. Kalau dari kaca diolah lagi menjadi bentuk-bentuk yang lain itu juga bisa ya. Oke. Kerajinan dari limbah logam. Logam ini namanya juga logam, banyak sekali limbah logam ini limbah logam ini sangat berbahaya ya. Dan limbah logam ini bisa dijadikan untuk kerajinan ya, miniatur biasanya, miniatur mobil, miniatur yang sifatnya terbuat dari logam. Itu contoh-contoh atau produk-produk aneka macam limbah berbentuk bangun ruang. Nanti kalian bisa cari-cari tentang limbah berbentuk bangun ruang yang sekiranya di daerah kalian ini limbahnya mudah didapat atau mudah dicari ya. Di sini ada aktivitas 5. Jadi kalian menganalisis produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang memperhatikan potensi yang ada di sekitarmu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, amati bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Yang kedua, jelaskan kemungkinan jenis kerajinan apa saja yang dapat dikembangkan dari limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekelilingmu. 3. Analisis potensi sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam berwirausaha produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Buat laporan hasil analisis yang kalian peroleh, baik berupa makalah, media presentasi atau yang lain ya. Jadi misalkan saya menemukan ini ada limbah kardus. Nah, limbah kardus ini nanti bisa jadi saya mengamati ternyata di tempat saya ini banyak limbah kardus ya, limbah kardus. Nah, nanti dari limbah kardus ini kira-kira nanti jadi kerajinan apa ya. Nah, terus kalian analisis potensi sumber dayanya. Ini sumber dayanya bagaimana. Nah, kalau nanti dimanfaatkan untuk wirausaha ya. Nanti setelah itu dibuatkan makalah atau media presentasi atau PowerPoint dan dikirimkan. Nah, itu saja ya. Jadi menganalisis. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk link pengumpulan ada di deskripsi video ya. Untuk
absen nanti di Telegram. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.